nama saya Rizky Adelian Lubis. Saya dari Prodi PGMI 2A Stai Mandailing Natal. Adapun tugas saya di sini ialah untuk mewawancarai Bapak yang bertema sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas PKN. Saya di sini ingin bertanya kepada Bapak. Pemuda kan Pak, pemuda itu dijadikan sebagai harapan bangsa. Jadi pemuda itu layak mendapatkan pendidikan. Tetapi banyak pemuda yang tidak mau melaksanakan pendidikan, bahkan untuk sekolah SMP, SMA pun dia tidak lulus kan Pak, tidak mau sekolah. Jadi menurut Bapak, apa yang harus dilakukan supaya menghindari kejadian seperti itu Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rene Penelubis, Ketua DPD Kabupaten Mandailing Natal. Yang sehubungan tadi dengan pertanyaan yang telah disampaikan, harapan atau apa yang semestinya harus dilakukan oleh pemuda Mandailing Natal apabila kita berluas menjadi pemuda Indonesia, dan apa yang terjadi sekarang pada pemuda Indonesia apabila kita khususkan pemuda Mandailing Natal. Kita melihat segala situasi itu tidak boleh parsial-parsial, tidak boleh hanya sepenggal dan sepotong-potong. Apapun yang terjadi terhadap rakyat Indonesia, khususnya Mandailing Natal, itu tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Itu tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Apabila banyak pemudanya yang tidak berlaku semestinya, ya berarti banyak pertontonan yang dipertontonkan oleh negara, pertontonan yang tidak semestinya. Tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu individu pun, saya sangat yakin itu, bahwa dia tidak menginginkan kehidupan yang lebih baik. Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tapi karena sulitnya peluang untuk mencari hidup dan kehidupan di negara kita yang ada pada saat ini, yang sehingga banyak alasan untuk pemuda kita melakukan hal yang tidak semestinya. Putusnya sekolah itu karena apa? Karena ketidakmampuan orang tua, dari segi finansial, atau mungkin dari buruknya lingkungan. Buruknya lingkungan ini terjadi karena apa? Ya karena lemahnya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh siapa? Unsur pemerintah dengan segala unsurnya. Jadi termasuk di Mandailing Natal. Di Mandailing Natal, saya sudah beberapa kali menyampaikan di media sosial, bahkan di beberapa stasiun TV. Ini yang 3 tahun terakhir ini akibat daripada implementasi daripada tindakan pemerintah pusat yang membuat anak sekolah untuk tidak dulu belajar dengan alasan COVID, yang pada akhirnya banyaknya kesempatan anak-anak untuk berkumpul atau tidak melakukan apapun, yang akhirnya mereka berkumpul yang namanya tim, geng atau kawan berkawan, yang namanya tidak ada kegiatan sekolah, yang mereka pergi entah kemana, ke sawah, kemana, yang akhirnya mereka yang tidak ada niat kemarin, terakhirnya mempunyai niat karena terbuka peluang untuk melakukan hal yang tidak semestinya. Banyak kita lihat sekarang anak-anak SD kelas 5 kelas 6, terutama SMP, yang kemarin tidak pernah berpikir untuk mabuk, sekarang banyak yang anak-anak SMP yang mabuk. Yang kemarin mereka tidak kenal ganja atau narkoba, sekarang mereka kenal narkoba dengan ganja. Karena banyaknya peluang. Kejahatan itu timbul bukan karena ada niat, tapi juga karena ada peluang. Ya secara tidak langsung peluang itu tercipta seperti itu karena apa? Ya karena peraturan negara ini. Jadi kalau saya selaku Ketua DPR berharap dan sangat berharap supaya pemerintah pusat yang implementasinya diturunkan ke pemerintah daerah memberikan kewenangan atau memberikan peluang untuk menciptakan peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda kita. Sekarang semua kebijakan pemerintah daerah pun sudah hampir ditarik ke pusat. Jadi otonomi daerah itu sebetulnya kita
kita sudah pertanyakan otonomi itu apa. Jadi seolah-olah kita tidak punya hak lagi untuk menentukan sikap kita, termasuk pemerintah daerah. Jadi harapan saya, mudah-mudahan pemerintah pusat akan mengkaji semua efek daripada tingkah, pola, sikap dan laku pemuda sekarang, supaya ini tidak mempunyai efek yang negatif besok terhadap negara, terutama terhadap diri dia, lingkungan dia, dan masyarakat dia. Narkoba di Indonesia ini teramat sangat bebas. Itu terjadi karena apa? Karena lemahnya pengawasan. Karena lemahnya pengawasan dan lemahnya peraturan. Kenapa rupanya kalau umpamanya narkoba itu dianggap merugikan orang banyak, kalau memang dia betul-betul bandar internasional atau bandar besar, bunuh aja sekalian. Kenapa kita harus bertanding aling-aling? Jadi semestinya pemerintah pusat harus lebih tegas dalam membuat peraturan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat seluruh rakyat Indonesia yang ada di negara kita. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji semua situasi yang terjadi sekarang. Dan kepada seluruh pemuda yang ada di Mandailing Natal, saya sangat berharap, pikirkan, hari esokmu ada di tanganmu, bukan ada di tangan orang lain. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Tapi Pak, berarti Pak kalau misalnya pemuda-pemudi zaman sekarang kan Pak marak-maraknya lebih mementingkan percintaan dibanding masa depannya. Ya karena situasi yang menuntun dia untuk seperti itu. Seandainya negara ini membuat peraturan yang jelas, anak sekolah itu mulai dari jam setengah 7, dari jam setengah 8 sampai jam 4 dia ada di sekolah, atau setelah jam 4 pulang ada lagi ekstrakurikuler dari sekolah. Di mana lagi kesempatan anak-anak ini untuk berpikir yang lain-lain? Setelah pulang ke rumah, itu tanggung jawab orang tua dan juga tanggung jawab diri pribadinya masing-masing. Ini enggak. Terlalu banyak kelonggaran yang diberikan oleh negara, yang sehingga anak muda ini memanfaatkan situasi itu hanya untuk kepentingan dia. Yang namanya anak muda, yang namanya mungkin remaja, dia belum berpikir untuk besok, setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang. Yang perlu dia pikirkan bagaimana supaya saya nampak hebat, saya bisa melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Apalagi orang tuanya umpamanya mampu, ya dia hanya mempertontonkan kemampuan orang tua dia. Itu satu. Yang kedua, media sosial ini kan sudah teramat sangat bebas, tidak ada filter apapun, yang sehingga semua orang bisa menikmatinya. Di mana dalam media sosial ini sudah banyak tersaji atau tercantum di dalamnya berita yang tidak semestinya, tontonan yang tidak semestinya, yang pada akhirnya orang yang tidak mampu pun memaksakan diri untuk dia menjadi mampu. Maaf cakapnya kepada kalian yang remaja-remaja ini, yang orang tua dia tidak mampu untuk membelikan handphone, ya dia paksa dengan cara dia, yang pada akhirnya dia melakukan hal yang tidak semestinya. Orang tuanya kan tidak mungkin total semuanya tahu. Jadi satu. Yang kedua, kalau negara kita dalam taraf negara yang makmur, atau negara kita dalam taraf yang sejahtera, orang tidak akan berpola dan bersikap seperti itu. Jadi yang kita butuhkan rakyat Indonesia ini bukan subsidi oleh pemerintah, peluang kerja dan jaminan hidup kelak. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini, bukan subsidi yang tiap bulan dicocorin, yang pada akhirnya mental Indonesia mental peminta-minta. Jadi kalau menurut saya mungkin seperti itu. Nah, ada lagi? Kalau misalnya kakak begini, kalau misalnya orang tuanya kurang mampu begitu kan Kak, tetapi dia sebenarnya ada keinginan, tetapi nggak bisa Pak, karena di sisi lain udah kurang mampu, nggak punya pendidikan juga. Jadi gimana Pak kalau misalnya?
Ya, semestinya kan makanya kan kalau negara belum menawarkan kesejahteraan terhadap rakyat Mandailing Natal, keadaan ini tidak akan bisa kita ubah. Karena setiap orang kan ingin mencari hidup yang lebih baik besok. Nah, jadi karena orang ingin mencari hidup dan kehidupan yang lebih baik untuk besok, maka dia meninggalkan tatanan, etika atau norma-norma. Yang kadang dia melakukan apapun untuk mencari kehidupan yang lebih baik besok. Apapun dia lakukan. Jadi ini terjadi karena apa? Ya karena tidak ada sajian dari negara yang membuat rakyat hidupnya terjamin. Jadi pada akhirnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama menengah ke bawah, yang terjadi itu hanya gesek, gosok, adu domba. Cuma itu. Jadi siapapun akan memainkan peranannya dengan caranya masing-masing. Jadi makanya saya sampaikan tadi, kalau ada tawaran dan sajian dari pemerintah negara ini terhadap rakyatnya menjadi rakyat yang makmur atau hidup yang makmur, tidak ada cerita-cerita yang seperti sekarang. Harus mencuri ke sawah orang, harus melakukan ini, tipuan ini. Kan tujuannya apa? Untuk hidup besok. Hanya untuk cari hidup besok. Jadi apa yang dilakukan orang sekarang, kesalahan yang dilakukan oleh rakyat sekarang itu bukan untuk cari kaya, untuk cari hidup. Semestinya di situasi yang seperti itulah negara hadir untuk memberikan harapan kehidupan terhadap rakyatnya. Bukan yang subsidi yang pada akhirnya mental peminta-minta. Mungkin itulah. Ada lagi? Tidak ada lagi, Pak. Sudah, semuanya sudah terjadi. Oke.